Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi acara dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagunan Dalam Sesana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Di hadapan para wartawan, KGPH Mangkubumi yang dinobatkan sebagai Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya mungkin. Jadi pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Solo, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Ayus melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK, sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan oleh seluruh pihak. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah diberikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Tapi kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu.
Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Demi melindungi industri tekstil dalam negeri dan menjaga konsumen, pemerintah menghancurkan bal pres pakaian bekas impor ilegal. Pemusnahan 500 bal pres pakaian bekas mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan memusnahkan bal pres pakaian bekas impor ilegal hasil pengawasan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Sebanyak 500 bal pres pakaian bekas hasil impor ilegal dimusnahkan di perusahaan pengolahan limbah industri di Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Adapun temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI di wilayah Bandung dengan total 19.391 bal pres dengan nilai mencapai 112,35 miliar rupiah. Nah, terhadap barang-barang tersebut ya dan juga kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha. Jadi lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua kita meminta kepada importer atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang sebanyak 500 bal pres. Proses pemusnahan ini terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai akhir November ini. Sejak 14 Oktober 2025, Kemendak telah memusnahkan 16.591 bal pres atau 85,56% produk pakaian bekas impor ilegal. Dari Bogor, Jawa Barat, Hadisti Arifah, Zulkarnain, iNews melaporkan. Perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menteri Keuangan untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di bea cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui bea cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di bea cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah. Ratusan personil gabungan dikerahkan guna mempercepat pencarian korban. Tim SAR gabungan menemukan jasad seorang perempuan di lokasi longsor Cilacap, Jawa Tengah.
Korban ditemukan dalam kondisi tertutup kasur dan berada di dekat kendaraan roda 2. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit dan menggunakan alat berat karena korban tertimbun dalam tanah yang cukup tebal. Menurut data yang diperoleh, korban bernama Yuni merupakan ibu dari korban yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal Kamis malam yang bernama Maya. Di hari kedua, proses evakuasi mendatangkan satu lagi alat berat untuk membantu proses pencarian jenazah. 16 rumah warga tertimbun. Yang mencari korban saat ini sedang membawa untuk di percepat meninggal sekitar pukul 11 siang. Oke. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengerahkan petugas gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, BPBD sebanyak 200 personil. Ini kami mengerahkan Satgas Pencarian Gabungan, Basarnas, TNI Polri, relawan, BNPB, BPBD sekitar 200 orang. Ini sekarang sudah langsung melaksanakan pencarian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa segera ditemukan. Ini berdasarkan dari hujan lebat beberapa hari sebetulnya Jawa Tengah itu sudah dilakukan operasi modifikasi cuaca. Terbukti penanganan banjir di Semarang, Kaligawe karena OMC sudah tuntas. Tapi ternyata tadi malam dengan hujan yang tidak terlalu lebat mengakibatkan longsor di Kabupaten Cilacap atau di Kecamatan Majenang tadi. Alat berat juga dikerahkan ke lokasi bencana guna mempercepat pencarian korban. Sementara 20 korban masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan melanjutkan proses pencarian korban tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Proses pencarian melibatkan ratusan personil yang tersebar ke sejumlah titik. Pencarian 21 korban hilang dalam musibah tanah longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan Jumat siang. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, relawan, dan warga setempat terus menembus lumpur tebal serta material longsoran. Kondisi tanah yang masih labil membuat evakuasi harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Pemerintah telah menambah alat berat dan sejumlah pompa air untuk membuka akses menuju titik longsoran yang tertutup tanah basah setinggi beberapa meter. Selain pencarian korban, petugas juga melakukan penyisiran area tebing mengantisipasi longsor susulan. Warga yang tinggal di zona rawan pun telah dievakuasi sementara ke titik aman. Sementara keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat melihat rumah mereka rata dengan tanah. Saya. Ibunya masih tertimbun, Bu? Ya, ibunya udah dibawa ke rumah sakit, udah ketolong. Sampai patah tuh, karena retak tulangnya. Waktu kejadian di dalam rumah? Iya, udah keluar tapi sekejap langsung ketutup rumahnya. 5 menit lah, 5 menit langsung. Tapi bisa menyelamatkan diri? Ya, posisinya dia udah nggak bisa gerak. Ya, diangkat sama bapaknya dia, sama adik saya. Ya, saya jauh dari Kebumen, Pak, ya Allah. Dari Kebumen langsung ke sini? Kebumen, ya, saya langsung meluncur semalam. Ibu sebagai? Saya anak tertua di keluarga Pak Kasnanto itu, dari keluarga korban tertua. Sampai Tragedi tanah longsor yang melanda Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Kamis malam menyebabkan 47 warga terdampak. Data BNPB hingga Jumat siang, 3 orang ditemukan meninggal dunia, 23 orang selamat, dan 21 orang lainnya masih hilang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga. Pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor. Menurut kesaksian warga, longsoran tanah merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 km dari permukiman warga. Bunyi sangat apa itu? Tahu buru-buru anak keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus
Setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu yang pada luka di rumah sakit. Aku mah udah di luar sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu. Anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar ya. Sempat lari. Iya, sempat lari, masih ada kesempatan lari belum belum. Itu tiba-tiba tuh ada itu Pak sebelumnya Pak sore. Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh, selama ini nggak ada. Nggak ada diprediksi di sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu. Saya mah apa yang itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya. Gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa menyelamatkan diri. Pemirsa, informasi terbaru terkait musibah longsor di Cilacap, Jawa Tengah sudah ada rekan kami Heri Susanto yang saat ini berada di lokasi. Selamat sore, Heri. Bagaimana informasi terkini proses pencarian korban yang tertimbun? Ya, selamat sore, Davi. Bisa saya laporkan saat ini saya berada di tak jauh dari lokasi tanah longsor yang terjadi di desa Ibening, Kecamatan Madinah, Kabupaten Cilacap ini. Dan pada pukul 15.30 tadi proses pencarian oleh tim gabungan SAR dihentikan untuk sementara karena kondisi lokasi longsor ini diguyur hujan, dan hingga saat ini hujan masih turun meski dengan tidak begitu lebat. Pertimbangan untuk menghentikan proses pencarian sementara ini dikarenakan tanah yang ada di lokasi ini masih labil sehingga bisa membahayakan para tim SAR saat jika dipaksakan untuk melakukan proses pencarian dengan kondisi hujan. Davi. Baik, Heri, sekali lagi kami ingin konfirmasi. Jadi total ada berapa orang yang hilang, yang sudah bertemu, dan yang memang sedang dilakukan oleh petugas saat ini apa? Saat ini data yang kita dapatkan dari BPBD bahwa jumlah orang warga yang korban yang dinyatakan hilang itu sekitar 20 warga, di mana sebelumnya 21 pada pencarian hari ini berhasil ditemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia, sehingga total yang masih belum ditemukan itu ada 20, sedangkan yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia itu ada 3 orang, dan 5 orang mengalami luka-luka dan saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Majenang, Cilacap. Tapi apa saja kendala yang muncul dalam proses pencarian korban? Kendala dari proses pencarian ini tentu saja adalah medan yang sulit, terutama jalan masuk yang menuju ke lokasi longsor ini cukup sempit, dan juga kalau hujan seperti ini tentunya saat licin, sehingga alat berat yang masuk itu sulit untuk masuk ke lokasi. Baik, artinya sudah ada alat berat yang dipersiapkan, namun aksesnya terkendala ya, Heri? Ada alat berat, sebenarnya mulai tadi pagi itu ada 1, tapi seiring berjalan waktu proses pencarian itu hingga sore tadi ada 3 alat berat yang sudah masuk ke lokasi untuk melakukan pencarian. Namun lagi-lagi terkendala hujan turun, dan saat ini hujan juga semakin lebat di sekitar lokasi, sehingga proses pencarian sementara dihentikan. Baik, kalau situasi ini terus berlangsung, mungkin Anda dapatkan informasi apa skenario yang akan dilakukan oleh petugas dalam upaya pencarian korban? Tentu saja petugas untuk melakukan evakuasi itu mempertimbangkan keselamatan tim SAR dalam proses evakuasi, karena jika kondisi hujan seperti ini tentu saja sangat berbahaya. Kita benar proses pencarian ini terus dilakukan. Namun proses pencarian juga nantinya pasti akan dilakukan kembali pada kesempatan harinya, mengingat saat ini hujan deras, hujan deras ini mengguyur wilayah pemukiman atau lokasi pencarian longsor ini. Baik,
Baik, terima kasih Heri Susanto melaporkan langsung dari lokasi longsor. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, selanjutnya kami juga sudah terhubung bersama dengan Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman. Kami langsung sapa, selamat sore Pak Syamsul, apa kabar? Pak Syamsul, sudah dengar suara saya? Sudah dengar, Pak. Baik, Pak Syamsul, bagaimana update informasi terkait jumlah korban? Dan tadi kan kami mendapatkan informasi dari rekan kami di lapangan bahwa proses evakuasi terkendala cuaca. Apa kemudian skenario yang disiapkan, Pak? Ya, betul. Kebetulan nanti ini kami dalam perjalanan, tadi pagi kami sudah langsung memimpin apel bersama Forkopimda, terus dilakukan mulai pencarian di hari kedua setelah tadi malam pukul 8. Nanti malam ada dari BNPB hadir. Kebetulan kita mau mitigasi secara bersama Forkopimda beserta dari BNPB dan juga dari BPBD provinsi terkait dengan mitigasi langkah-langkah. Betul tadi apa yang disampaikan bahwa setelah asar jam 16-an itu karena situasi hujannya hujan ringan, itu tetap dihentikan karena memang kondisi tanahnya masih labil, sehingga dihentikan sementara. Terus lanjut nanti kita habis maghrib ini mau rakor bersama dengan BNPB dan provinsi serta instansi terkait. Baik, Pak, terkait alat berat ini kan sudah ada sebenarnya, sudah siap untuk melakukan evakuasi, namun terkendala akses jalan. Sebenarnya apa kemudian yang bisa dilakukan? Apakah memang evakuasi dilakukan secara manual atau ada cara lainnya, Pak? Oke, betul, memang evakuasi dilakukan dengan dua cara. Tadi berdasarkan tadi pagi kita mitigasi itu dibagi dalam 5 area, ada A dan B. A ada 3 tempat lokasi, B ada 2 lokasi. Nah, terus kemudian tadi pagi itu alat berat baru 1, terus kemudian siang datang 2. Nah, cuma memang alat berat ini tidak bisa langsung masuk karena kondisi tanahnya itu di bawah itu masih labil, sehingga secara bertahap ini sesuai dengan zonasi baru 1 alat berat yang digerakkan. Terus kemudian yang lainnya pakai manual dengan peralatan seperti cangkul, skop, dan sebagainya. Begitu, Mas. Oke, kalau area pencarian sendiri, Pak, difokuskan di titik mana saja, Pak? Di titiknya ada yang sesuai, jadi kan tadi pagi kita rapat dengan kepala desa juga dengan kepala dusun yang tahu titik-titik lokasi rumah yang diperkirakan masih ada 20 orang. Yang terjadi berfokus pada titik-titik itu. Cuma memang untuk alat berat baru pada 1 titik, yaitu di lokasi B atau di bawah di dusun yang bawah. Oke, kalau titik yang 20 orang ini, Pak, artinya memang letak rumahnya bersebelahan begitu, Pak, ya, di satu titik yang sama? Betul, jadi ada beberapa yang bersebelahan, terus kemudian ada juga yang terpisah. Jadi total itu dari 46 kan total sebenarnya rumah yang terdampak kan ada 16. Iya. Terus kemudian total penghuni jiwanya itu ada 46. 23 sudah dinyatakan selamat, tapi ada 5 yang di rumah sakit. Terus tadi pagi ketemu 1 jam 10, ini masih 20 yang hilang. Jadi rumahnya ada yang terpisah-pisah, ada yang sebelahan tapi juga ada yang terpisah. Oke. Kalau untuk jenazah yang memang ditemukan, Pak, dievakuasi ke rumah sakit mana, Pak? Di rumah sakit RSUD Majenang. Tapi kita siapkan ada 2 rumah sakit swasta di terdekat dengan RSUD Majenang. Apabila memang nanti mungkin tim DVI dan sebagainya memerlukan tempat yang lain, kita siapkan mitigasinya ada 2 rumah sakit swasta yang dekat dengan RSUD Majenang. Oke, Pak, tadi Anda katakan tanah di sana masih labil, Pak. Artinya kan longsor kemungkinan bisa terjadi kapan saja. Apa ya mitigasi yang dilakukan oleh petugas di lokasi, Pak? Ya, mitigasi yang dilakukan tadi setiap kan dibagi 5 zona area. Terus kemudian setiap zona area dikomandoi oleh dari kantor SAR. Jadi nanti itu sebagai pemimpin yang leadernya untuk terus kemudian memetakan bahwa cara kerjanya, sehingga walaupun kondisinya labil tetap ada upaya-upaya baik secara manual atau menggunakan alat berat yang ada. Itu kita upayanya bahwa sekarang itu pencarian tetapi juga tetap mengutamakan keselamatan, karena juga di area situ itu ada sungai kecil
yang potensi karena tertutup longsor, jadi airnya itu menggenang. Ini juga membahayakan apabila mungkin lama-kelamaan airnya itu banyak, terus kemudian membawa longsoran lagi. Juga kita mitigasi seperti itu. Baik, Pak, untuk warga yang mengungsi kemana Pak? Apakah memang posko pengungsian juga sudah disiapkan? Ya, untuk yang mengungsi disiapkan kita ada alternatif yang pertama di Balai Desa Cibenyingnya, terus yang kemudian warga yang rawan juga di situ masih mereka mengungsi di saudara atau tetangganya. Tapi kita sudah siapkan di Balai Desa Cibenying, termasuk dapur umum sudah kita buat sampai hari ini kurang lebih ada 500 yang untuk para relawan gabungan semuanya, kurang lebih 500 dapur umum sudah bergerak. Termasuk bantuan dari provinsi sudah masuk juga, dari PMI, Basnas semuanya sudah masuk untuk ikut membantu suplai dapur umum untuk para relawan atau termasuk juga warga yang terdampak. Baik, kita pantau terus perkembangannya seperti apa Pak Samsul. Terima kasih banyak Pak Samsul atas waktunya bersama kami. Selamat sore Pak, sehat selalu. Untuk Cilacap. Kita doakan Pak, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Roy Suryo CS, tidak ditahan polisi. Menurut penyidik, Roy Suryo CS diperbolehkan pulang lantaran mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Sementara itu pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifa Uziat Yasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1 polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dr. Tifa menduga ada dugaan kriminalisasi dalam penetapan 8 tersangka kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya. Para tersangka disebut telah memanipulasi ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Mereka diperiksa sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Namun, Dr. Tifa menduga ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka di kasus ijazah Jokowi ini. Dalam unggahan di akun media sosial X, Dr. Tifa menyampaikan 5 pandangan diantaranya ada upaya membungkam kerja ilmiah dan adanya indikasi kriminalisasi yang dijalankan bukan institusi.
Selain itu, Dr. Tifa juga meminta agar penyalahgunaan kewenangan oleh siapapun tidak dibiarkan. Di akhir postingannya, Dr. Tifa juga mencantumkan 9 nama pendamping hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Dr. Tifa dan kawan-kawan menjadi tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Total ada 8 tersangka dan dibagi ke dalam 2 klaster. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS, sebelumnya puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara menggelar unjuk rasa di depan Polda Metro Jaya. Mereka mendesak agar polisi segera menahan tersangka Roy Suryo CS. Puluhan orang yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara berunjuk rasa di depan Polda Metro Jaya Kamis pagi. Unjuk rasa digelar bertepatan dengan pemeriksaan Roy Suryo CS sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk bertuliskan desakan agar Roy Suryo, Rismon Sianipar, serta Dr. Tifa ditangkap dan ditahan. Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu Ade Darmawan mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap kasus dugaan penyebaran tuduhan palsu dan manipulasi digital dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ini kembali pada kewenangan penyidik. Dalam artian apapun hari ini yang terjadi itu adalah murni dari kewenangan penyidik. Bahwa ketika terjadi pemeriksaan hari ini, kemudian Bang Roy dengan PD-nya saya lihat bahwa membawa bukti-bukti counter dan lain sebagainya, bahwa kita harus melihat bahwa ketika kita melaporkan seseorang, beban pembuktian itu ada sama kami sebagai pelapor, bukan kepada pihak terlapor. Nah, yang aktif saat ini ya sampai saat ini adalah tentu Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena pelapor sudah menyerahkan persoalan ini of Jordan to be prepared for the awarding ceremony. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, we have now reached the conclusion of this special session. May this visit further strengthen our bonds of friendship and mutual prosperity. We wish you a pleasant afternoon and a wonderful visit in Indonesia. Syukron, terima kasih dan sampai jumpa. Ya pemirsa, tadi sama-sama kita menyaksikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendapatkan ataupun disematkan tanda kehormatan dari Raja Yordania, Raja Abdullah II. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota polisi aktif tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Terkait putusan tersebut, Polri akan mematuhi putusan MK. Sementara Istana menegaskan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114/PUU 23/2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2 menyatakan frase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan pihaknya akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait larangan jabatan sipil diduduki polisi sebelum pensiun atau mengundurkan diri. Setiap putusan yang telah ditetapkan MK wajib dihormati. Kami juga perlu dengar atas putusan tersebut. Tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa. Kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah dibuktikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Sementara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah siap menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil. Prasetyo mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus dijalankan seluruh pihak. Ya kan putusannya baru tadi ya, kita juga mendapatkan putusannya. Tapi kalau kita sudah dapat ya nanti kita pelajari kan. Tapi sebagaimana namanya putusan MK itu kan final and binding. Berarti pasti akan dijalankan gitu, Mas? Ya lah, sesuai aturan kan seperti itu. Sebelumnya, permohonan perkara nomor 114/PUU 23/2025 diajukan Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Keraton Kasunanan Surakarta, Jawa Tengah memanas usai mangkatnya Pakubuwono ke-13. Perebutan tahta terjadi antara dua kubu yang sama-sama mengklaim sebagai Pakubuwono ke-14. Pertemuan untuk membahas masa depan keraton digelar Lembaga Dewan Adat sebagai langkah suksesi sesuai dengan mufakat pasca mangkatnya Pakubuwono ke-13. Penobatan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi yang merupakan putra tertua Pakubuwono ke-13 dilakukan di Kagungan Dalem Sasana Handrawina Keraton Surakarta. Padahal sebelumnya putra mahkota KGPH Purbaya sudah menyatakan diri sebagai penerus ayahnya. Musyawarah pertemuan keluarga inti ini berdasarkan perintah Maha Menteri Panembahan Agung KGPA Tejo Wulan. Namun KGPH Mangkubumi yang dinobatkan menjadi Pakubuwono ke-14 belum bisa berkomentar banyak. Proses penobatannya tadi seperti apa? Nah itu nanti ke Tejo, nanti ke Panembahan Agung Tejo Wulan saja nanti pertanyaan yang lainnya mungkin. Jadi pokoknya mohon bersabar, mohon sangat, nanti pasti ada. Sementara dalam polemik yang terjadi di Keraton Surakarta, pihak keraton meminta pemerintah hadir untuk memberikan solusi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas bersama Menteri-Menteri Negara anggota ASEAN hadiri ASEAN Law Ministers Meeting di Manila, Filipina. Pertemuan ini digelar untuk membatasi ruang gerak pelaku kejahatan lintas negara. Setelah proses negosiasi yang panjang sejak tahun 2021, Asian Treaty on Extradition akhirnya ditandatangani. Instrumen hukum ini diharapkan akan menghentikan ruang gerak para pelaku kejahatan sehingga wilayah ASEAN tidak lagi menjadi safe haven untuk mereka. Oleh karena itu Indonesia menggalang dukungan dari Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
Konvensi ini akan mempermudah prosedur lalu lintas dokumen judisial dan ekstrajudisial para pelaku kejahatan antara negara anggota. It is my great honor to join high-level ASEAN Law Minister meeting today. Sebagai upaya mendorong pemerataan energi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, Pertamina Patraniaga resmi membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pembangunan itu diharapkan mampu menjadi solusi atas keterbatasan akses BBM bagi para nelayan setempat. Akses bahan bakar minyak terutama solar yang dekat dengan masyarakat nelayan menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir Lampung Timur. Pertamina Patraniaga bersama Kementerian Koperasi dan Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan SPBU Nelayan KUD Binamina di Kecamatan Labuhan Maringgai. Lewat program Kampung Nelayan Merah Putih dan KDKMP, Pertamina Patraniaga terus berupaya memberikan layanan energi terbaik bagi masyarakat pesisir. SPBU nelayan ini tidak hanya menyediakan BBM jenis solar, jadi pelumasnya juga kami siap bekerja sama. Apalagi kalau yang koperasi Desa Merah Putih itu kan juga ada outlet Alsintannya ya. Nah di situ nanti juga ada outlet pelumas untuk Alsintan, pelumas untuk masyarakat, pelumas untuk nelayan. Tentunya ini juga akan menambah skala ekonomi daripada KDMP maupun SPBU nelayan itu sendiri. Kehadiran SPBU nelayan berbasis koperasi merupakan wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang berkeadilan dan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan akses energi yang lebih dekat bagi para nelayan, serta memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat pesisir. Jadikan ini model percontohan dan kita akan mulai. Sekarang ada koperasi Minabina di sini, juga nanti akan ada koperasi Desa Nelayan Merah Putih yang juga akan bisa mengelola SPBUN di desa-desa nelayan yang ada di Lampung Timur dan juga Provinsi Lampung. Kedepannya program SPBU nelayan berbasis koperasi ini juga akan terintegrasi dengan penyaluran LPG subsidi dan non-subsidi melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari Lampung Timur, Lampung, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Supporter Timnas Indonesia Ultras Garuda berunjuk rasa di depan kantor PSSI Senayan, Jakarta. Mereka menuntut pembenahan total PSSI. Puluhan supporter Timnas Indonesia Ultras Garuda berunjuk rasa di depan kantor PSSI Jumat sore. Dalam orasinya mereka menuntut pembenahan total PSSI. Mereka juga meminta pertanggungjawaban kepada PSSI lantaran Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan saat polisi melarang pengunjuk rasa yang menyalakan flare. Jelang laga kontra Mali dalam persiapan SEA Games 2025, pelatih Timnas U22 Indra Syafri mencoret 3 pemain diaspora. Indra menekankan Garuda Muda hanya pilih pemain yang siap tempur untuk SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri membuat keputusan tegas dengan memulangkan 3 pemain diaspora yang baru saja menjalani seleksi di Jakarta. Mereka adalah Luke Xavier Kidd, Muhammad Misbah, dan Ray Credo Beremanda. Ketiga pemain tersebut tidak masuk dalam daftar 36 yang dipanggil resmi untuk pemusatan latihan. Namun PSSI memberikan ruang bagi mereka ikut seleksi mengingat status diaspora yang bermain di luar negeri. Tim ini dipersiapkan untuk SEA Games dan kita memanggil 30 pemain. Dari 30 pemain itu hampir semua sudah melaksanakan beberapa item tes yang kita butuhkan untuk memvalidasi pemain-pemain dari 30 ini
berapa yang akan siapa-siapa saja yang akan kita bawa 23 pemainnya. Dan kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan. Di antaranya ada Marcelino dan Adrian Wibowo, ada Tim, dan juga ada beberapa pemain lain. Ketiga pemain tersebut dipastikan tidak akan membela Timnas U22 Indonesia dalam 2 laga uji coba melawan Timnas Mali U22 di Stadion Pakansari Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil Indra Safri karena ia ingin memiliki skuad yang benar-benar siap untuk SEA Games 2025. Tim Liputan Anyus melaporkan. MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta rayakan Hari Kesehatan Nasional dengan edukasi dan pemberian makanan bergizi untuk warga sekitar TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kegiatan ini digelar demi membantu warga yang kurang mampu di Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial berupa pemberian makanan bergizi serta edukasi mengenai pola makan sehat dan kebersihan warga di sekitar TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak menerima makanan sehat yang telah disusun dengan memperhatikan kebutuhan gizi seimbang. Sementara para orang tua mendapatkan penyuluhan langsung mengenai cara memilih, mengolah, dan menyajikan makanan bergizi dengan aman. Dapat apa aja itu? Dapat makanan, buah-buahan, roti-rotian, dan lauk. Perasaannya gimana pas dikasih makanan? Senang dan happy soalnya bisa buat makan dan buat bergizi buat aku biar tidak sakit. Ya, bagi saya dan warga itu sangat bagus, soalnya kita jarang makan buah, daging, kayak gitu. Makan cuman seketemunya. Dengan adanya acara bagi-bagi makanan ini, kita dapat ngasih makan anak, buah-buahan, daging, gitu aja. Melalui kegiatan kolaboratif ini, MNC Peduli terus menunjukkan perannya sebagai jembatan antara masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepedulian sosial tinggi dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.